Pada video kali ini gue pengen sharing kenapa drone kecil kayak gini itu lebih worth it dibandingkan drone gede kayak si Mavic 3 Classic ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas perspektif gue kenapa drone yang ukurannya kecil kayak gini bisa lebih worth it dibandingkan drone yang agak gede dengan spek yang tinggi-tinggi. Dan ikutin video ini sampai habis karena mungkin berguna juga buat teman-teman yang pengen mulai buat syuting pakai drone. Syuting atau foto aerial pakai drone gitu ya. Dan ini pembahasan yang mungkin sifatnya lumayan subjektif. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi ya itu mesti kalian note juga. Ini lumayan subjektif tapi gue rasa pembahasannya mungkin bisa berguna juga buat banyak orang. Kayak yang kalian lihat, gue itu punya dua drone aerial di sini. Dimana gue punya yang kecil banget, Mini 3 Pro. Dan juga si Mavic 3 Classic. Dan kita bakal bahas kenapa gue menganggap kalau si Mini 3 Pro ini lebih worth it buat dipertimbangkan. Dan pembahasan ini sebenarnya lumayan tepat juga menurut gue waktunya karena DJI itu udah mengeluarkan teaser kalau mereka pengen ngeluarin drone baru yang menurut gue drone tersebut, bukan menurut gue doang sih, dari rumor-rumor dan foto-foto yang udah ada, gue sangat yakin drone yang bakal keluar tersebut adalah DJI Mini 4 Pro, lanjutan dari si Mini 3 Pro ini. Jadi ya, ini jadi pembahasan yang sangat-sangat tepat buat kita angkat. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto berhadiah kamera mirrorless yang powered by preset creature kita. Yaitu adalah preset Lightroom yang udah paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah kepo, kita udah bikinin juga video pembahasan tentang lombanya kalau yang mau ikutan buat dapetin kamera mirrorless-nya. Tapi di video kali ini agak berbeda karena gue pengen praktekin langsung presetnya. Karena lumayan nyambung juga, di sini gue ada beberapa foto-foto hasil dari aerial pas gue pakai si Mini 3 Pro. Kalian bisa lihat ya, foto-fotonya nih yang udah ada di Lightroom gue bener-bener flat sebenarnya, kecuali yang di atas itu paling kiri lumayan dapet cahaya golden hour, tapi sisanya tuh kita foto kayak lagi mendung gitu. Tapi ya kita coba bisa diselamatin atau enggak pakai preset kita. Dan quality sendiri juga udah gokil banget nih ya pakai Mini 3 Pro. Dan kita lihat, kita masuk ke preset dan mungkin kita pakein coba blue hour. Warnanya tuh surreal tapi kayak menarik gitu loh. Coba kita pakai yang lain. Oke, ini ada dark action, lalu pakai epic, keren juga tapi kontrasnya agak terlalu kuat. Tapi gini, kalian bisa atur juga, tetap misalkan kita ke epic ini, kontrasnya terlalu kuat, kita bisa kurangin. Gitu. Jadi level presetnya pun bisa kita atur gitu kan. Lalu dia pun sebagai starting point kita tetap bisa fine tune. Misalkan foto-foto gue di sini banyak yang underexpose sebenarnya, itu human error. Tapi kita masih bisa selamatin kayak kita naikin mungkin exposure-nya gitu ya. Kita naikin sedikit. Nah kita masih bisa dapat gambar yang warnanya cakep loh. Dan kita coba di sini pakein preset juga. Warnanya flat banget ya, di sini kayak nggak menarik. Tapi kita coba pakai beach pop dulu. Kita pakai beach pop. Kalian bisa lihat, ini yang udah powered by AI ya, dan AI-nya mendeteksi. Di sini kalian bisa lihat tuh ada detecting sky. Nah, dia baca posisi langitnya dan warnanya sebenarnya langsung cakep banget ya. Warnanya cakep banget nih before, after. Tapi di sini sebenarnya dia agak general mengapply warnanya karena yang dibedakan itu cuma sky-nya doang untuk yang preset ini. Kita balikin dulu, kita undo, dan gue pengen coba pakai jungle pop. Karena kalau di jungle pop itu dia ada select subject. Jadi dia detecting subject dan kalian bisa lihat perbedaannya gitu ya. Ketika dia detecting subject, kita mengatur warna tuh ada perbedaan antara subject dengan background. Kalian bisa lihat di sini. Mungkin kita mainin amount-nya ya, biar kelihatan. Ini juga agak terlalu keras. Amount-nya kalau kita kurangin, dia lebih netral. Tapi kita bisa lihat kalau editingnya itu agak berbeda. Apply warnanya antara si subject, di sini adalah batu karang, dan juga background di sekitarnya gitu. Nah ini kalau gue mainin gini, lebih ekstrim tuh perbedaannya. Kelihatan kan? Dan kalau kita lihat ke bagian masking, kalau kita pakai preset yang udah pakai AI, dia udah ada selection-nya gitu, auto select. Jadi ini udah ada batunya, udah ada background-nya juga gitu ya. Jadi bener-bener udah cakep banget. Tapi ya itu sedikit demonya. Dan buat kalian yang pengen ikut lomba, kita juga lagi berlakuin. Kalau kalian pengen beli presetnya, itu ada kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. So jangan ketinggalan dan kalian boleh ikutan. Mau kalian foto pakai iPhone, HP, Android,
kamera mirrorless atau drone sekalipun gitu ya, bebas banget. Dan untuk yang pertama ini belum ada temanya juga, jadi kalian tinggal submit aja foto-foto yang kalian rasa oke banget buat menangin lombanya gitu ya. Dan buat ketentuannya, balik lagi bisa cek video pembahasan soal lombanya. Nah, balik lagi ke pembahasan drone-nya sendiri. Tadi gue udah mention, gue punya 2 drone aerial, dua-duanya ada di depan gue sekarang. Ini adalah Mavic 3 Classic dan juga Mini 3 Pro. Gue kasih sedikit backstory dulu biar kalian paham juga kenapa gue punya 2 di sini. Jadi pertama itu gue beli si Mini 3 Pro sebagai entry drone gua. Pertama kali gua nyobain buat punya sebuah drone gitu ya, dan berkarya menggunakan drone entah untuk fotografi atau videografi. Gue sih pakainya buat video kebanyakan. Gue baru nyoba drone foto tuh sekarang belakangan karena ternyata menarik banget. Tapi ya ini entry gua yang sesuai dengan budget gua waktu itu, dan sekalian kita review juga waktu di Karimun Jawa adalah si Mini 3 Pro ini. Lalu gua itu disupport sama DJI dengan DJI Mavic 3 Classic. Jadi waktu dia pertama launching di Indonesia itu gue masuk ke dalam salah satu campaign mereka juga, dan kita dapat si, sorry ini agak tadi nggak pas, dan kita dapat si Mavic 3 Classic ini. Dan gue seneng banget gitu, karena gue sangat excited. Si Mavic 3 Classic ini adalah drone yang udah speknya tinggi banget, bisa 4K slow-mo, sensornya micro four thirds segede kamera Lumix MFT gitu ya, sensornya gede, dan image quality otomatis superior dibandingkan dengan si Mini 3 Pro. Jadi gue demen banget waktu ada si Mavic 3 Classic ke studio ST Media, bener-bener cakep banget. Tapi sekarang setelah jangka waktu cukup lama gitu ya, setelah gue punya dua-duanya, gue banyak bepergian juga, pindah-pindah, 75% setiap gue pergi, gue pasti bawa si Mini 3 Pro. Karena dia membawa faktor kemudahan, mobility gitu ya, buat kita bawa-bawa, dan functionality yang lebih tinggi gitu. Jadi tadi gue bawa 75% lebih sering bawa si Mini 3 Pro. Tapi itu kalau kita ngomong bawanya, intensitas bawanya. Dan gue juga mendapati ketika gue bawa drone Mavic 3 Classic, ketika gue di lokasi, itu gue signifikan lebih jarang buat terbang. Gue lebih sering buat terbang itu ketika gue bawa Mini 3 Pro. Karena lebih mindless gitu. Barangnya tuh nggak repot, nggak nyusahin. Tas selalu ada di tas utama gue. Sedangkan kalau waktu kita bawa si Mavic 3 Classic ini, tasnya tuh biasanya kita pisah gitu. Kadang ya biar sekalian kita barengin juga sama bawa Avata gitu ya, drone FPV-nya DJI. Tapi ya agak repot gitu. Jadi ketika kita keluar kayak mau jalan trekking atau semacamnya, mikir-mikir, bawa nggak ya, lumayan berat nih, bawa nggak ya gitu. Sedangkan kalau kita pakai Mini 3 Pro, tas gue nggak muat pun gue bisa kantongin gitu. Bener-bener mindless banget. Tetap gue juga nggak bisa mengelak kalau kita ngomong berbicara soal image quality, dia jauh lebih superior gitu. Mutlak dia lebih superior. Tapi kadang gini, in the end it's not all about quality gitu. Bener-bener kita harus lihat perspektif di mana posisi yang bisa lebih kita kompromikan dengan ikhlas gitu. Kayak gua contohnya, pilihannya sekarang gini, kita lebih memilih bawa agak berat atau memilih ya image quality yang lebih turun gitu. Komprominya gitu ya. Minusnya kita mau pilih yang mana? Lebih repot atau image quality yang lebih turun? Walaupun lebih turun, gue bisa bilang kalau untuk penggunaan konten kebanyakan, konten platform digital apalagi yang platform-platform di HP, Mini 3 Pro ini udah sangat-sangat cukup. Jadi balik lagi ke concernnya gitu ya, balik lagi ke kebutuhan kalian. Case-nya ini agak mirip sebenarnya sama pembahasan kita waktu itu ngadu GoPro Hero 11 dengan Insta360 Go 2 atau Go 3, terserah kalian. Dua-duanya harganya lebih murah dari GoPro gitu ya. Si GoPro itu selalu membawa kualitas yang lebih bagus. Kualitas gambar ya, image quality GoPro superior dibandingkan action cam lain yang pernah kita coba gitu ya. Tapi intensitas kita pakai karena functionality, kemudahan, mobility, simple ketika kita pakai, itu membuat kita lebih banyak pakai Insta360 Go 2 atau Go 3 gitu ya, dibandingkan GoPro Hero 11 yang gambarnya lebih bagus. Kenapa? Karena soal ya kemudahan tadi, mobility tadi. Tapi ya balik lagi, yang harus kalian tanam juga adalah kebutuhannya apa. Cuman kan kebanyakan orang sekarang kebutuhannya adalah sosial media HP gitu ya. Konten di platform yang ngelihatnya pun nggak gede. Dan pada kasus itu Go 3 udah sangat cukup. Mini 3 Pro udah sangat cukup dibandingkan dengan si Mavic 3 Classic.
gitu. Jadi ya balik lagi ke kebutuhannya. Gue sih nggak bilang secara general semua hal lebih bagus pakai yang lebih kecil, enggak juga gitu ya. Tetap dia membawa spek yang superior. Dan kalau misalkan kayak kalian produksi TVC mahal atau mungkin feature film gitu ya, film yang produksinya lebih gede, ya lebih bagus pakai DJI Inspire yang jauh lebih repot lagi gitu kan, dengan 2 operator sekaligus. Perspektif yang gue kasih di sini adalah as an entry level content creator gitu, atau entry pertama kalian nyobain konten pakai drone. Menurut gue yang lebih kecil akan lebih worth it. Karena gini, ini juga harus kalian berhati-hati ketika kita pengen nyobain sesuatu. Kadang memang ketika kita ada budgetnya lebih, itu rasanya tuh pengen ngambil yang lebih mahalnya gitu. Itu terjadi di mana-mana lah. Kalian mau kamera, kayak mau HP, mau otomotif gitu ya. Kita selalu ngelihat yang lebih mahal, kayaknya ini gue bisa nih, lebih oke nih. Padahal belum tentu kalian butuh juga. Dan itu yang gue rasakan di antara 2 drone ini. Nah, kalau kalian masih posting di IG, YouTube Short, dan lain sebagainya, TikTok gitu ya, ya kalian nggak sebutuh itu menurut gue. Ini pun udah native vertical shooting, kameranya bisa miring. Kalau yang ini enggak. Kalau kalian mau shooting vertikal ya kalian cropping gitu. Dia kameranya nggak bisa native miring. Tapi ya kualitasnya tetap terjaga sama ini walaupun dia crop gitu ya. Tapi intinya benefitnya lebih banyak kalian ngambil yang kecil. Kenapa? Karena mobility luar biasa perbedaannya, lalu kalian juga bisa irit budget gitu kan. Irit budget juga lumayan jauh loh. Antara 2 ini aja irit budgetnya lumayan jauh, yang kalian mungkin bisa jadi nambahin ND filter, atau kalian bisa beli tas yang lebih nyaman daripada tas bawaan Flymore kitnya gitu-gitu. Sama yang pasti juga, udah pasti dengan apa yang gue jelasin tadi, kalian pun bisa lebih banyak berkarya menggunakan si drone yang lebih kecil ini. Karena mindless. Kayak kemarin gue cuma bertigaan doang tuh, banyak keluar-keluar sama Wowo sama Seka gitu ya, keluar-keluar. Oke, plak, gue ada waktu lowong dikit, keluarin drone. Waktu gue bawa yang ini tuh enggak, banyak yang dipikirin. Mau keluarin drone atau enggak tuh ditentukan dari awal kita mau bawa tasnya apa enggak. Keluar dari mobil gitu. Jadi kalau kita agak tracking gitu ya, karena kan lumayan juga ada gear tambahan. Dan nggak sesimpel bedanya antara ini sama ini gini doang. Kit baterainya juga beda gitu. Jadi perbedaan di dalam tas kita tuh cukup lumayan. Makanya pertimbangannya tuh ya lumayan dahsyat. Dan itu sih ya kesimpulan dari gua, kalau memang kalian entry level yang masih baru pengen nyobain drone, mungkin ada gaji lebih, ada bonusan dari kantor, terus kalian pengen coba beli drone sekali gitu ya, nyobain, terus kalian merasa budget kalian cukup untuk drone-drone yang lumayan gede dan profesional kayak gini, menurut gue coba dipikir ulang, karena yang kecil kayak gini itu lebih irit dan lebih kepake sebenarnya di ranah tersebut. Beda cerita kalau kalian memang secara spesifik job kalian udah lebih membutuhkan kualitas yang lebih tinggi gitu kan, demand-nya lebih besar, dan kalian udah ngerti banget juga soal drone gitu ya. Menurut gue oke lah ya, kalian pasti bijak dalam menentukan pilihan kalian kalau kalian udah sepaham dan udah seprofesional itu ranahnya. Sama gue juga harus mention, kalau kalian emang tertarik juga dengan drone-drone kecil kayak gini, tungguin DJI Mini 4 Pro gitu ya. Jangan langsung ngambil Mini 3 Pro ini. Kenapa? Karena pas video ini gue bikin, harusnya nggak lama lagi Mini 4 Pro keluar, dan setahu gue harga Mini 4 Pro itu bakal mereplace Mini 3 Pro ini, dimana berarti Mini 3 Pro ini harganya bakal lebih turun. Atau yang Mini 3 non Pro gitu ya, mungkin harganya juga bakal kedorong turun. Jadi ya menurut gue lebih bijak buat kalian nunggu dulu sedikit. Harusnya nggak lama, tanggal 25 setahu gue kalau lihat dari teasernya DJI. Jadi ya worth juga buat ditunggu. Tapi ya itu, inti dari video ini, kalau kalian lagi pertimbangin drone, yang kecil lebih oke. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena gue yakin bakal berguna juga buat teman-teman yang lain. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.